Baik, saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu jemaat sekalian terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan ya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Baik, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Baik itu secara jasmani kita maupun kerohanian kita. Ya, memang benar sih kata para senior. Kalau kita berdiri di atas mimbar ini kayak ada suasana apa begitu ya? Kayak lebih tegang begitu. Padahal ini hanya mimbar yang terbuat dari kayu gitu kan, tapi kok bisa begitu kan? Saya juga bingung gitu. Tapi tidak masalah, walaupun saya juga mengalami penyakit, ya, teman-teman Aspra sudah tahu pastinya. Saya mengalami sariawan 2 di bibir dan 1 di lidah. Jadi kalau ngomong ini sakit. Tapi tidak mungkin saya bilang sama Pak Stephen, Pak, saya sariawan, saya nggak mau khotbah. Tidak mungkin. Kita tetap berkhotbah hari ini. Ya. Karena ini adalah awal saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini di Rabu malam. Topik saya pastinya keselamatan ya, karena ini adalah awal saya. Ya, pasti topik ini sering kita dengar. Apalagi kalangan mahasiswa-mahasiswi tidak asing lagi begitu. Yaitu bukti orang yang sudah lahir baru. Mendengar ini saja kita sudah kelihatannya ini udah puluhan kali saya dengar begitu. Tapi tidak masalah, kita akan mengulanginya lah supaya kita lebih paham lagi apa bukti orang yang sudah lahir baru. Bukan hanya kita mengetahuinya, tetapi kita membuktikannya begitu. Nah, untuk dasar kita pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua sekalian untuk membuka buku himnenya, membuka Alkitabnya di 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ayat ini juga tidak asing bagi kita ya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Karena satu ayat saja kita membacakan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini adalah surat Paulus yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya, dan diterima oleh jemaat di Korintus. Suratnya yang kedua, suratnya yang lebih dari 1 kali begitu. Kita tidak tahu ini suratnya yang keberapa, tetapi ada yang berkata selain 2 Korintus juga pernah Paulus memberikan surat kepada jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini mengatakan tadi kan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu ciptaan baru? Apakah kita diciptakan Tuhan kembali begitu, seperti Adam begitu diciptakan kembali? Apakah seperti pengertian Nikodemus, kita harus dilahirkan secara jasmani, keluar dari rahim ibu lagi gitu, keluar dari kemaluan wanita lagi begitu? Apakah lahir baru yang seperti yang seperti orang dunia pikirkan? Lahir baru itu sudah dibaptis baru dia bisa dikatakan lahir baru begitu. Nah, di sini kita dapat pelajari maksud dari Rasul Paulus mengatakan kata lahir baru, kalimat lahir baru ini, yaitu lahir baru adalah seseorang yang sudah bertobat, seseorang yang sudah beriman kepada Sang Kristus, seseorang yang sudah di hatinya ada Roh Kudus, yang dimana dia bukan hanya berkata di mulut, saya sudah beriman, saya sudah bertobat, melainkan dia benar-benar dalam hatinya dia sungguh beriman begitu. Oke, semua orang pernah mengalami kelahiran, betul tidak? Amin. Semua orang pernah mengalami kelahiran. Tidak ada orang yang eksis, tidak ada orang yang benar-benar ada yang mengatakan saya tidak pernah dilahirkan, tidak ada. Bahkan binatang saja pada umumnya dilahirkan, walaupun ada secara khusus bisa membelah diri begitu. Tetapi pada umumnya binatang juga dilahirkan. Semua orang dilahirkan. Semua orang mengalami kelahiran jasmani. Yang menjadi pertanyaannya,
apakah semua orang mengalami kelahiran rohani atau lahir baru? Yang seperti Paulus katakan? Tidak. Ini hanya orang yang istimewa, hanya orang yang khusus yang mempunyai ini. Ya seperti yang saya katakan tadi, orang yang mempunyai ini adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Orang yang sudah bertobat dan mengaminkan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati untuk menebus dosa dirinya. Yesus yang benar ya, bukan Yesus yang di kalender begitu. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sungguh-sungguh, bukan hanya dengan perkataan saja, melainkan dengan hatinya yang tulus sudah menerima Yesus. Sehingga di hatinya ada Roh Kudus. Ini yang dikatakan Rasul Paulus mengenai hal lahir baru. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita di sini sudah lahir baru? Amin. Ya. Kita semua orang pernah mengalami kelahiran secara jasmani, tetapi semua orang tidak pernah mengalami kelahiran secara rohani, begitu. Kelahiran secara rohani hanya terjadi pada orang yang sudah beriman kepada Sang Kristus. Nah, oke, saya berkata saya sudah lahir baru, saya sudah bertobat, saya sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Dosa saya sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus, begitu. Tetapi kalau orang bertanya, mana bukti kamu sudah lahir baru? Apakah hanya omongan saja? Misalnya kalau saya bilang, saya pernah ke Israel, saya bilang begitu. Sama kawan-kawan saya kan, saya pernah ke Israel. Mana buktinya, kata dia. Enggak, yang penting saya udah pernah ke Israel. Enggak ada bukti, yang penting saya pernah ke Israel, begitu. Ya pastinya orang teman-temannya yang sebagai objek yang diajak berbicara pasti ragu-ragu begitu. Maaf. Karena saya sariawan, saya agak kering sedikit. Ya pastinya orang yang diajak bicara ragu-ragu begitu. Nah, harus ada bukti. Nah, seperti contoh, kalau saya bilang, ini buktinya, ini buktinya saya pernah ke Israel. Lihat foto-foto saya begitu. Ini foto tanpa editan ini ya kan. Kita tahu zaman sekarang zaman modern bisa saja diedit begitu. Ke Israel lah, ke Golgota gitu kan, bisa saja diedit. Tapi kita perlu bukti yang asli, foto yang asli gitu. Ini foto saya ke Israel. Nah ini paspor saya waktu saya mau berangkat ke Israel begitu. Nah ada buktinya, sehingga orang percaya begitu. Nah kalau kita berkata saya sudah lahir baru, saya sudah menerima Yesus, tetapi tidak ada buahnya dari kita, tidak ada bukti yang dapat dilihat atau disaksikan dari orang yang melihat kita, itu sama saja orang dapat meragukan kita. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak mau diragukan, kita harus membuktikannya. Kalau kita tidak mau orang lain tidak mempercayai kita bahwa kita sudah lahir baru, sudah tinggal dalam Kristus, kita harus membuktikannya. Jadi pertanyaannya, dengan cara apa kita membuktikannya? Apakah kita harus potong hati kita begitu kan? Ini Roh Kudus dalam hati saya, lihat, nah, saya dibelah ada Roh Kudus ini. Atau ada tulisan Roh Kudus begitu? Tidak. Dengan hidup kita begitu. Bukti yang kita tunjukkan kepada semua manusia bahwa kita sudah lahir baru dengan kehidupan kita. Yang pertama, bukti yang pertama yang harus kita tunjukkan kepada orang atau kita memberi kesaksian yang baik pada orang melalui sikap kita atau perbuatan kita. Yang pertama, ini pasti saya akan mengambil 3 bukti karena kita juga ada pokok doa ya. Saya hanya mengambil 3 bukti. Sebenarnya bukti orang lahir baru itu banyak sekali begitu, yang hal-hal positif. Tapi saya mengambil 3 bukti saja. Pasti kita pernah mendengar, sering mendengar ini di artikel, di khotbah dan di mana saja, apalagi mahasiswa-mahasiswi ya. Yang pertama, bukti yang orang yang sudah lahir baru, itu adalah menjauhi dosa, bahkan lari dari dosa. Coba kita buka Alkitab kita di Roma pasal 6 ayat 11 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacanya untuk kita. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 14.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bukti yang pertama ini adalah bukti yang paling penting di dalam kehidupan kita yang sudah lahir baru. Kita harus membuktikan ini. Poin yang pertama ini. Ini adalah bukti yang sangat penting, yaitu menjauhi dosa, bahkan lari dari dosa. Nah, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, yang dimana dia memperingati jemaat Roma bahwa janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa, bahaya dosa tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya mengutip Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus orang yang benar-benar sungguh-sungguh membuktikan bahwa dirinya orang yang lahir baru. Saya akan mengutip banyak tentang Paulus, karena dia adalah rasul yang semangat untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang baru, lahir baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, waktu saya PA di Jemaat Immanuel yang saya pelayanan di sampai sekarang ini, orang bertanya waktu saya PA mengenai meninggalkan dosa bahkan lari dari dosa. Orang yang sudah diselamatkan pastinya meninggalkan dosa atau lari dari dosa. Dia bertanya sama saya, "Bang, kalau begitu abang nggak pernah berbuat dosa lah. Kan abang sudah lahir baru kan, sudah diselamatkan, abang nggak pernah berbuat dosa lagi lah berarti." Nah, waktu saya mendengar itu saya kaget, karena ternyata orang-orang di luar sana, orang-orang dunia tidak mengetahui hal ini. Orang-orang yang tidak, bahkan orang-orang yang berkata, saya percaya Yesus, tidak mengetahui poin ini. Padahal poin ini yang sangat penting. Kalau dia mengatakan dirinya orang lahir baru. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Nah, saya jawab, ya saya kasih perumpamaan. Seperti pasti kita semua sini pernah mendengar perumpamaan ini. Apalagi kalangan mahasiswa-mahasiswi kan sering dikhotbahkan juga, sering mendengar, bahkan sering diajari begitu. Mengenai bebek dan ayam. Saya kasih dia perumpamaan mengenai bebek dan ayam. Ketika bebek dan ayam, kedua hewan ini dicampakkan di suatu kolam, maka reaksi kedua binatang ini berbeda begitu. Nah, reaksi kedua binatang ini berbeda. Kalau kita memandang ke arah ayam, apa yang terjadi? Dia berusaha terus menerus untuk keluar dari air ini. Karena ini bukan habitatnya. Kalau saya lama-lama di sini, saya akan mati. Karena ini bukan tempat saya. Karena saya tidak bisa hidup di sini begitu. Dia berusaha bagaimana caranya, dia berusaha terus untuk keluar dari kolam ini, sehingga dia bisa naik ke atas begitu. Nah, kalau kita memandang ke arah bebek, apa yang terjadi? Sebaliknya, dia menikmati kolam tersebut. Dia senantiasa berenang ke sana kemari. Inilah hidup saya. Inilah habitat saya. Saya menikmatinya. Karena ini kehidupan saya, kesenangan saya begitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, sampai sini kalian paham saya bilang kan? Nah, berarti siapa yang mau jadi bebek katanya? Saya karena saya bilang. Siapa yang mau jadi ayam? Gak ada yang mau angkat tangan. Kalau saya mau jadi manusia, saya bilang. Kalau kalian mau jadi bebek, ya sudah. Nah, itu kami bercanda begitu kan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, makna dari perumpamaan ini adalah ketika perbedaan antara orang yang sudah lahir baru dan orang yang belum lahir baru, sama halnya dengan bebek dan ayam ini. Orang yang belum lahir baru, kita luankan dulu orang yang sudah lahir baru ya. Orang yang sudah lahir baru, ketika berada di posisi lingkup orang berdosa atau jatuh ke dalam dosa, maka dia berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Dia akan berusaha untuk tidak berbuat lagi dosa yang dilakukannya. Sama seperti ayam tadi, dia berusaha untuk keluar dari kolam tersebut, dan dia menyesali dosanya. Dia menyesali, ya Tuhan, saya sudah jatuh Tuhan, saya mohon maaf. Saya
sudah salah Tuhan, saya tolong maafkan saya begitu. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang belum lahir baru, ketika berada di posisi berkumpul bersama orang-orang berdosa, dia menikmatinya, dia hidup di dalamnya, karena ini adalah habitatnya, karena ini adalah ruang lingkupnya begitu. Dia menikmati dosa tersebut, bukan berusaha untuk keluar dari dosa tersebut. Tidak ada usahanya untuk keluar dari dosa tersebut. Malahan dia berkata, saya akan mengulangi hal yang sama, saya akan mengulangi dosa yang sama begitu. Jadi saya jelaskan kepada orang yang saya PA, orang yang sudah lahir baru hanya jatuh, bukan hidup di dalam dosa. Orang yang sudah lahir baru ketika jatuh ke dalam dosa, dia berusaha untuk meninggalkan dosa itu, meminta pengampunan kepada kepada Tuhan. Begitu, karena dia telah mendukakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di manakah posisi kita? Apakah posisi kita? Apakah posisi kita seperti bebek? Apakah posisi kita seperti ayam? Ya pastinya semua orang pasti memilih manusia ya, karena perumpamaan saya tadi. Posisi kita, kalau kita sudah percaya beriman, kita posisi orang yang sudah lahir baru. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat penting. Kalau kita tidak memahami ini, maka sama saja kita mengatakan saya lahir baru tapi saya tidak punya bukti, hanya omong-omong saja. Kalau Prabowo bilang omon-omon begitu. Hanya perkataan saja, bukan serius dari hati dia sudah lahir baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita sering mendengar ini, tetapi marilah kita renungkan, kita bukan hanya mendengar saja. Bukan masuk kiri keluar kanan. Pak Soento sering banget mengkhotbahkan hal ini, mengkhotbahkan tentang meninggalkan dosa. Jangan kita jadikan ini hanya suatu narasumber yang berkata saja, tidak ada artinya. Melainkan kita bukan hanya keluar kiri, melainkan kita masukkan ke dalam hati kita. Kita aplikasikan. Kalau bisa, kita beritakan kepada orang, kita jelaskan kepada orang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak lama, tapi saya ingin memberikan suatu teladan bagi kita, suatu tokoh bagi kita, yaitu Rasul Paulus sendiri. Kita tahu Rasul Paulus pada dulunya sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia sudah diselamatkan, dia membunuh banyak orang Kristen. Walaupun dia menganggap ini adalah suatu pelayanan bagi Tuhan, walaupun dia menganggap ini adalah benar, dia tanpa pengertian yang benar dia melaksanakan. Walaupun dalam hati saya melakukan ini untuk Tuhan, dia tanpa pengertian yang benar. Tetapi ketika dia mengetahuinya, Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus mengetahuinya, coba kita buka di Filipi 3 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 8. Kita baca secara bersama-sama dalam hitung yang ketiga. 1, 2, 3. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Coba kita buka 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Satu ayat lagi, 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 kita baca secara bersama-sama kalau sudah menemukannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengakui bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, padahal dia rasul begitu. Apakah kita mengakui kita orang berdosa? Amin. Nah, kalau ada yang berkata saya tidak mengakui orang berdosa, berarti dia lebih suci dari Rasul Paulus begitu. Saya yakin itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Dahulunya Paulus kita lihat, kita baca dalam Alkitab menganiaya jemaat, menganiaya pengikut Kristus, tetapi dia sudah bertobat. Dia menyesali dosanya. Dia meninggalkan dosa itu tersebut. Dia meninggalkan yang selama ini dia anggap itu untuk melayani Tuhan. Dia tinggalkan semuanya itu karena dia sudah menerima kebenaran. Dia sudah mengetahui kebenaran itu sehingga dia meninggalkan semua itu. Padahal Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat. Orang Farisi, yang dimana dia mempunyai pekerjaan yang cukup baik di kalangan itu. Akan tetapi dia meninggalkan semua itu karena dia tahu dia harus meninggalkannya. Ada upah yang menantinya di sorga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Apakah kita masih menikmati dosa? Apakah kita ketika kita berbuat dosa, kita mengulangi dosa yang sama, mengulangi besok lagi dan seterusnya kita mengulangi yang sama? Tidak, kita harus meninggalkannya. Kita harus menjauhinya. Walaupun kita masih memakai tubuh jasmani, kita adalah manusia biasa, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita memohon ampun, kita meminta maaf kepada Tuhan karena kita selalu mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena waktu, kita lanjut ke poin yang kedua. Oke, saya sudah melaksanakan, sudah melakukan, saya sudah meninggalkan dosa, saya sudah menjauhi dosa. Jadi apa lagi yang kita lakukan? Yang menjadi kesaksian kita bahwa kita memang sudah lahir baru. Bukti kita sudah lahir baru. Yang kedua adalah hatinya penuh dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di Tesalonika mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, Bapak Ibu. Jangan kita pernah berpikir kita mengucap syukur karena dalam keadaan senang saja, dalam keadaan penuh berkat begitu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak. Mengucap syukur dalam segala hal artinya adalah mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita yang kita rasakan begitu. Mau suka, mau duka, mau senang, mau sedih, kita mengucap syukur. Saya sudah mendapatkan hadiah dari Tuhan begitu. Saya mengucap syukur. Saya mendapatkan berkat dari Tuhan, saya mengucap syukur. Tapi kalau dia kena timpa musibah, dia menyalahkan Tuhan. Mengatakan Tuhan itu tidak adil, padahal Tuhan adalah maha adil. Dia menyalahkan Tuhan kalau dia mendapatkan suatu kemalangan, tetapi kalau dia mendapatkan suatu sukacita, saya mengucap syukur, haleluya, glory katanya, banyak banget glorinya begitu. Tetapi kalau dia mendapatkan suatu kemalangan, dia melupakan Tuhan, dia menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saya yakin kita di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Karena hal ini penting. Tahu tidak? Apa nomor satu yang paling kita syukuri di dunia ini? Yang menjadi pertanyaan, apa hal atau sesuatu yang paling kita syukuri di dunia ini? Yang paling kita syukuri adalah keselamatan kita. Ini yang paling kita syukuri. Tidak, kamu bisa bersyukur. Kamu bisa bersyukur karena segala hal begitu. Kamu bisa, Tuhan terima kasih saya sudah bisa makan hari ini. Tuhan terima kasih saya sudah bisa sehat sehingga saya dapat berkumpul bersama jemaat. Tuhan saya berterima kasih karena sudah mendapatkan pasangan hidup yang baik, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa melayani Tuhan. Kita bisa mengucap syukur akan hal itu. Tuhan, saya mengucap syukur karena saya mempunyai harta yang melimpah. Ya, kita bisa mengucap syukur akan hal itu. Tetapi ingat, kalau kita tidak memperoleh keselamatan, maka segala yang saya katakan tadi itu sia-sia. Kalau kita tidak memperoleh keselamatan. Jadi, yang paling kita syukurkan selama hidup kita itu adalah keselamatan. Karena keselamatan bukan hanya kita dapatkan di dunia ini atau kita peroleh di dunia ini, melainkan keselamatan dapat kita juga peroleh di kekekalan nanti. Kita diselamati, kita berkumpul bersama orang beriman lainnya. Kita bisa bertemu Abraham, kita bisa bertemu Rasul Paulus, kita bisa melihat Yesus Kristus di surga nanti. Ini yang perlu kita syukuri, yang paling kita syukuri.
Kamu bisa mensyukuri segala hal, tetapi ini harus kita nomor satukan. Mengapa kita mengucap syukur? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selain keselamatan juga ada yang kita harus kita syukuri, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan karena ada orang-orang yang ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk mengenali kita kepada kebenaran. Ini orang-orang yang ditunjukkan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada kita. Ini yang paling kita syukuri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena poin yang kedua ini saya jadi teringat bagaimana saya pertama kali diselamatkan. Saya pertama kali diselamatkan itu tidak habis pikir begitu, kok bisa begitu. Bahkan saya tidak kenal satu orang pun orang GBIA, seluruh Indonesia orang GBIA saya tidak pernah kenal. Saya kenalnya hanya waktu di sini saya. Saya tidak pernah satu orang pun yang kenal. Saya tidak kenal satu orang pun orang GBIA di seluruh Indonesia. Saya merantau dari Medan ke Pulau Jawa, Jakarta. Ya, diiming-imingi kamu akan dapat pekerjaan yang baik. Ongkosmu saya biayain pun katanya kan. Diiming-imingi akan menjadi pendeta karismatik begitu. Tanda kutip pendeta ya. Ya, saya senang. Wah, Jakarta. Dalam hati saya kalau udah saya bayangkan tentang Jakarta itu berarti saya akan sukses begitu. Nah, Bapak Ibu, saya berangkat kan mau merantau. Ini tamat sekolah. Tamat sekolah saya jadi sales begitu. Sebentar 3 bulan jadi sales ala urut yang dicolok-colok itu begitu. Tapi saya nggak bisa ngomong. Ya, karena saya nggak bisa ngomong, malu-malu, orangnya pemalu pada saya itu, ya saya tinggalkan aja kuliah. Tanpa saya bilang sama siapa-siapa begitu, saya pulang sendiri. Gitu. Ya saya merantau, ya udah saya merantau. Nah, ketika saya merantau, ini unik, cara saya diselamatkan ini unik. Ya, pasti kita semua cara diselamatkannya berbeda-beda. Tapi saya ini unik begitu. Saya di perantauan, saya bekerja di Cilengsi, Jawa Barat kalau saya masih ingat. Ternak lelenya begitu, dia punya lele, dia punya ikan yang kami pelihara begitu. Saya dan satu orang rekan saya menyuruh untuk merawatnya, saya rawat. Nah, ternyata saya tidak digaji. Selama saya 9 bulan saya tidak digaji, hanya dikasih makan, sabun begitu. Saya tidak digaji, ya Tuhan, dalam hati saya berdoa, Tuhan kalau gini aku nggak kaya-kaya. Saya kira tadi kaya di Jakarta ini, ternyata lebih baik aku pulang begitu. Tapi saya berdoa terus, Tuhan, saya kira saya bakal kaya, saya tidak digaji. Pertama kali saya dapat uang itu, ya memang sih per bulannya dikasih 100.000 untuk uang jajan lah. Pertama kali saya dapat uang 500 itu karena dia dijual panennya, hasil panennya, dijual lah lelenya, nilainya segala macam. Saya dikasih 500.000, itu pun sama mama saya dikirim, bukan sama saya. Saya menghela nafas di situ. Nah, oke, saya nggak mau sini, saya mau pergi aja. Saya mandiri, saya telepon keluarga. Ada nggak di Jakarta, sekitar Jakarta ini tempat kerja? Saya bilang. Kata bu saya kan, ada saudara di sana, saudara saya di situ, ada kerjaan di situ. Jadi koperasi katanya. Koperasi nagi-nagi orang. Wah, nagi-nagi orang pula. Saya aja badannya kecil, nagi orang, ada suaminya ditempeleng saya begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya ikulah nagi-nagi kan, yang herannya lagi saya nggak bisa hafal jalan begitu. Saya susah hafal jalan, padahal itu rumah-rumahnya banyak begitu yang harus dikunjungi begitu. Saya paling nggak bisa hafal jalan begitu. Pakai Google Map ya nggak bisa karena perumahan, rumah-rumah satu-satu harus dikunjungi begitu kan. Ya jadi saya dikasihlah di bagian coret-coret lah, bagian samping lah. Nah di situ juga saya nggak dapat gaji juga, aneh banget nggak dapat gaji. Nah saya kembali lagi, saya cari lagi, saya dapat tambal ban, serius, tambal ban, saya nambal ban, walaupun saya nggak tahu, saya congkel-congkel aja begitu. Tapi saya diajari caranya, ditubles begitu. Di situ juga saya hanya dikasih makan. Ya Tuhan, di Jakarta ternyata nggak dikasih gaji, ternyata saya mau pulang begitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau orang Batak, ini ya saya kasih tahu, kalau orang Batak pulang itu malu. Lebih baik mati di perantauan daripada pulang, serius. Kalau di pulang itu bukan hanya satu kelurahan yang bicara, satu kecamatan yang ngomongin kita, serius. Kalau orang Batak ya, makanya orang Batak itu merantau itu jarang pulang, serius.
Kalau kita gagal di dalam perantauan, kalau kita pulang, kita bakal malu sendiri. Bahkan nggak bisa keluar rumah. Diomongin satu kecamatan yang bukan satu kelurahan, satu kecamatan. Itu orang Batak. Makanya orang Batak itu begitu. Mati di perantauan begitu. Makanya anak Medan apa namanya? Anak Medan bawa kawan hancur demi kali. Itu intinya maksud dari lagu itu. Di perantauan bisa kita jadi kambing begitu, tapi di kampung kita bisa jadi kambing, kalau di perantauan kita jadi singa begitu. Intinya orang Batak itu seperti itu, malu kalau pulang. Nah, singkat cerita, aduh saya nggak bisa ini, saya pulang nggak ya. Di sinilah saya ditemukan kebenaran. Ada grup, jujur, ada grup rohani yang abal-abalan, bukan roh GBI ya, grup rohani yang semua pemuda masuk, entah denominasi mana itu masuk semua. Saya juga dimasukkan, entah siapa yang masukkan saya. Grup di sini saya curhat gitu. Mau kalau saya mengingat itu saya malu sekali. Saya curhat di grup itu. Saya ceritakan cerita saya, pengalaman saya di Jakarta gimana, saya gimana. Oh, ternyata puji Tuhannya lagi Kak Anderson yang sekarang di Manado ada di dalam grup itu. Saya percaya sih dia menginjil di grup itu. Kak Anderson, ya senior kita, angkatan Kak Diaman, ada di grup itu. Dia bukan chat saya di grup, di chat saya pribadi. Dek, kamu ya yang curhat di grup itu. Iya Kak. Iya serius. Iya Kak, saya bilang. Dek, kamu sabar ya. Dia udah paling sabar ini Kak, saya bilang. dia kasih motivasi. Nah, saya tanya lah, kakak kerja atau kuliah? Saya bilang, saya kuliah Dek, katanya kan. Oh, kuliah ya Bang, saya bilang kan. Saya panggil abang, nggak panggil kakak, karena kan Bang, kuliah ya Bang. Oh iya, bayar nggak Bang? Enggak Dek. Kuliah apa itu Bang? Kuliah teologi Dek, kata. Oh, teologi kayak biologi gitu ya, gitu. Saya nggak tahu teologi itu apa, yang saya tahu hanya sekolah pendeta itu aja. Sekolah pendeta, saya nggak tahu teologi itu apa. Biologi ya, kayak biologi gitu ya. Enggak Dek, ini sekolah hamba Tuhan. Oh, sekolah pendeta. Kenapa nggak bilang sekolah pendeta dari tadi saya bilang. Iya Dek, katanya. Oh, gimana Bang? Saya tanya-tanya terus karena saya udah suntuk otak saya di situ di perantauan begitu. Saya suntuk sampai saya mau minum air begitu. Maaf ya, tenggorokan saya kering karena saya panas dalam. Jadi setiap saya ngomong itu cepat kering bibir saya. Sariawan saya 2 di bibir, 1 di lidah. Jadi sakit kalau ngomong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya nanya terus. Nah, ini gratis ya Kak, gratis. Makan gimana Kak? Ditanggung. Istirahat kita di mana? Di asrama. Enak banget ya Kak. Gimana uang kuliahnya? Gratis. Kalau sampo katanya, semua kalau gratis ya bahaya juga begitu. Kadang-kadang ada dari kan kita ada panti, kadang-kadang dikasih. Oh iya enak banget Kak, begitu. Enak banget. Saya mau dong Kak, syaratnya apa? Saya udah ada ijazah nih Pak. KTP juga ada ini semua, saya bawa dari rumah ini Pak. Saya pengen kuliah, saya bilang. Motivasi saya dulu, tahu nggak? Kan pendeta di HKBP itu kalau udah dikatakan pendeta resort, dia punya mobil, dikasih rumah, dikasih gaji yang besar. Tuhan, jadi segitu aku ya Tuhan, gitu ya. Enak banget saya begitu. Saya enak banget ini pendeta. Saya akan hidup sukses ini, pulang bawa Fortuner gitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, motivasi saya dulu salah untuk melayani Tuhan, sangat salah. Motivasi saya untuk itu bukan untuk Tuhan, melainkan untuk hal dunia. Tetapi saya datang masuk, bukan, katanya kamu 1 bulan lagi, karena blok kelas Pak Suento 1 bulan lagi katanya baru kamu ikut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebulan kemudian saya dikirim-kirim artikel kan, saya baca-baca. Saya percaya kalau saya baca ini saya jadi pendeta hebat kan. Padahal saya nggak ngerti itu apa soteriologi, apa itu korban penghapus dosa, saya nggak ngerti, saya baca-baca aja. Nah, sampai di Gerape di sini. Sampai di Gerape saya lihat-lihat. Puji Tuhan.
cewek-ceweknya pakai rok begitu. Cewek-ceweknya pakai rok, dan singkat cerita saya dengar karena waktu juga ya, singkat cerita saya dengar blok kelas saya ikut, saya diselamatkan. Saya puji Tuhan, saya mau kuliah, bukan karena motivasi saya yang dulu, melainkan melayani Tuhan. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga karena juga ada di situ kode-kode, sudah mau jam. Kita masuk poin yang ketiga, singkat saja. Nah, yang ketiga adalah adanya keinginan dalam hatinya agar banyak orang dapat diselamatkan. Sebenarnya ada ayat, tetapi karena melihat waktu juga, kita akan percepat, kita tidak akan membaca ayatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga boleh egois. Kita nggak boleh egois, hanya diri kita saja yang diselamatkan. Kita tidak boleh berkata, oh cukup saya aja diselamatkan begitu. Kita tidak boleh berkata orang lain nggak penting, yang penting saya masuk surga. Padahal amanat Tuhan di Matius pasal terakhir mengatakan, pergilah beritakanlah Injil dan baptislah mereka. Amanat Tuhan. Tuhan suruh kita untuk memberitakan Injil. Tetapi kita melalaikan perintah Tuhan. Kita malah ingin orang lain tidak diselamatkan. Sebenarnya masih banyak lagi hal ini yang akan saya khotbahkan, tetapi nanti next ke depannya aja, minggu depan, karena sudah ada kode-kode waktu ya. Tapi nggak apa-apa kalau saya next khotbah, saya akan melanjutkan yang lain atau saya topik yang baru. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa sudah diselamatkan, kita harus menunjukkan bukti yang benar-benar bahwa kita sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus bukan hanya supaya orang percaya, melainkan menjadi kesaksian bagi semua orang, dan orang itu menteladani kita sebagai tokoh yang dapat diteladani. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami ucap syukur Tuhan karena kasih Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga di malam hari ini kami dapat berkumpul dalam tubuh yang sehat, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang dimana kami sudah lahir baru Tuhan. Kami sudah menerima Engkau satu-satunya Juru Selamat. Nah, kami juga harus menunjukkan bukti ya Tuhan kepada orang lain supaya menjadi kesaksian, dan juga supaya menjadi teladan bagi semua orang bahwa kami benar-benar diselamatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.